mengawali pertandingan semifinal yang kedua. Ini semifinal penting karena sudah tahu nanti lawannya siapa. Sudah ada Thailand yang menanti siapapun pemenang dari laga ini. Jadi harus bersiap-siap, apalagi waktu beristirahat juga memang hanya 1 malam saja. Para pemain dari kedua kesebelasan terlihat begitu fokus, tidak hanya Indonesia, Garuda Pertiwi, tapi juga Yordania. Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan dari kedua negara. Assalam almalaki iurduni, lagu kebangsaan dari Yordania dan tentunya Indonesia Raya. Tadi kita juga sudah sempat saksikan bagaimana salah satu pemain Indonesia yang sayangnya mengalami cedera, Nafisa Nori, ikut bergabung dalam menyanyikan lagu kebangsaan. Masih terlihat menahan tangis ya, karena pasti kecewa sekali tidak dapat tampil di partai penting pada malam hari ini. Ya, masih meneruskan bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, tentu saja dengan kesedihan yang mendalam. Dan kalau saya pribadi berharap dia bisa pulih apapun yang terjadi nanti pada hasil laga ini. Mudah-mudahan Garuda Pertiwi melaju ke final dan Nafisa Nori sudah bisa tampil kembali di babak final, babak pamuncak melawan Thailand. Amin. Kita harapkan tentu cedera yang dialami oleh Nafisa Nori tidak begitu serius ya, bisa ditangani dengan beristirahat dulu di laga kali ini, dan harapannya Garuda Pertiwi juga bisa meneruskan langkah ke babak final menghadapi Thailand. Tadi coin toss yang sudah dilangsungkan bersama. Kita saksikan juga bagaimana suasana di VAR room yang sudah tersedia di Super Soccer Arena. Pertiwi dan dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Inilah dia semifinal kedua dari Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Garuda Pertiwi hadir dengan jersey berwarna merah dengan aksen putih, sementara Yordania mengenakan jersey hitam dengan sedikit aksen putih. Ya, ini laga yang sebetulnya menjadi set ulang ya, karena tidak tampilnya Nafisa Nori tentu sangat berpengaruh pada kekuatan lini tengah Indonesia yang punya daya jelajah luar biasa kalau Nafisa Nori tampil. Tapi saya berharap juga pemain penggantinya Griselda Vivian Mariana mampu menampilkan form terbaik, menjadi motor di lini tengah, karena tugas yang diemban oleh Nafisa sebelumnya memang cukup vital. Nah, dia adalah pengatur serangan, dia juga bertanggung jawab untuk
menjadi orang pertama yang menahan serangan lawan, dan itu merupakan multitasking yang jarang bisa dilakukan oleh semua pemain. Jadi mudah-mudahan Griselda mampu menggantikan tugas dari Nafisa sehingga lini tengah Indonesia sama sekali tidak berkurang kekuatannya dan tetap tangguh untuk bisa menjadi awal dari serangan Garuda Pertiwi. Corner pertama akan dilakukan oleh Garuda Pertiwi. Shivana Rizka Nadifa. Masih belum terukur tadi sepakan dari Shivana Rizka Nadifa. Tidak menjadi masalah karena sekali lagi laga baru saja dimulai. Masih saling membaca pergerakan lawan dan tentunya dalam proses pemanasan adik-adik kita di lapangan hijau saat ini. Tadi sempat ada satu upaya yang dilakukan Keisha Arabella Manishanian, namun juga masih digagalkan oleh Nuha Esa Ahmad Al-Kaisi, nomor punggung 5 dari Yordania. Saksikan kembali harus berduel dengan cukup keras Fadila, si kecil cabai rawit dari Garuda Pertiwi yang harapannya bisa menciptakan gol kembali di laga kali ini. Luar biasa support dari teman-teman yang hadir di Super Soccer Arena malam hari ini. Fadila mendapat kesempatan dan sayang sekali. Keisha kembali berduel menghadapi satu pemain yang gigih dari Yordania, Tolen Belal Sulaiman Obeidat. Baru disebut nih ya, ini tadi satu pemain yang juga sudah menciptakan gol bagi Yordania. Ya, inisiatif di serangan diambil oleh Garuda Pertiwi. Sebuah kebiasaan mereka bermain agresif, ambil inisiatif pertama. Harus hati-hati serangan balik dari Yordania biasanya tajam lewat Alma Odai sebelah kiri yang gampang diamati sebetulnya karena rambutnya mirip Marco Korea. Beruntung tadi masih ada Febri Arum yang mengambil keputusan untuk membuang saja bola saat harus berduel akselerasi dengan seorang Alma Odai. Yordania kali ini mencoba bangun serangan dari sisi yang berbeda. Kita tahu Yordania juga punya satu nilai tambahan saat kita bicara mengenai kreativitas serangan. Namun kali ini Fadila dapat satu body charge yang lumayan keras tadi dari nomor punggung Basim Syakib Abdul Rahim. Iya, kita saksikan terpental tadi Fadila. Ya, Fadila ini mungil ya. Memang dia lincah, ball screeningnya juga sangat baik. Satu-satunya cara memang harus dijatuhkan. Namun kali ini advantage sudah dilakukan. Sebuah tendangan tadi dari Jazlyn, nomor punggung 4. Bukan suatu pelanggaran. Baik sekali, saling berebut bola, menyusuri pinggir lapangan Garuda Pertiwi. Ya, pertandingan langsung intensitas tinggi ya. Kedua tim berusaha sekeras mungkin untuk merebut bola, menguasai jalannya pertandingan. Diperlukan kesabaran, terutama dari Garuda Pertiwi karena mereka sebetulnya punya pemain-pemain dengan kualitasnya di atas rata-rata. Jadi tidak perlu terburu-buru, masih sangat panjang waktu pertandingan untuk membangun serangan. Memang butuh gol cepat, betul, tapi tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru. Yang penting adalah setiap passing akurat, setiap serangan diselesaikan dengan semua cara, semua opsi. Jadi selalu punya target untuk menyelesaikan satu serangan dengan akurat. Keisha Arabella, masih Keisha, satu shooting keras dan gol membuka. Kita saksikan Garuda Pertiwi membuka keunggulan pada malam hari ini melalui Keisha. 1-0 keunggulan atas Yordania. Ya, Keisha sekali lagi melakukan gol signature-nya ya. Sangat khas Keisha. Golnya dalam pertandingan terakhir di babak grup juga persis sama dengan gerakan yang lewati pemain belakang setelah menerima umpan terobosan yang saya juga sangat cantik. Keisha sangat dingin, sangat klinikal, sangat
presisi, tidak perlu Dapat. keras ya, Ya. tidak perlu keras, dia placing di pojok 1-0 Garuda Pertiwi. Kembali dilanjutkan dan tetap membuahkan 1 gol tentunya bagi Garuda Pertiwi. Ya, Kesia jelas onside ya. Ya. Kalau saya lihat pemain satu center back dari Yordania terlambat naik. Kembali 1 peluang dari Indonesia. Memang harus kita apresiasi juga bagaimana permainan dari lini pertahanan Yordania. Ulet mereka. Jadi serangan balik Ya. dari Yordania, harus hati-hati karena pemain belakang Garuda Pertiwi yang sejauh ini belum mendapatkan ujian yang berarti ya. Ya. Belum mendapatkan lawan yang punya daya serang dan daya gempur yang konsisten. Bung Joy ingat gak di awal perjumpaan di Srikandi Merdeka Cup 2026 kita bahas betapa Garuda Pertiwi dan Yordania memiliki karakter permainan yang sama, dan sekarang kita saksikan bagaimana seolah yang coba tadi dilakukan oleh Fadila masih belum berhasil, jual beli serangan yang mirip satu sama lain sebenarnya. Betul dan karakternya sama, bahkan Yordania tampil dengan formasi yang lebih agresif Ya. dengan 3-4-3. 4-3-3 saja sudah ofensif. 3-4-3 jauh lebih ofensif, lebih agresif. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Salah satu laga yang sebenarnya sudah kita prediksikan dan harapkan sejak awal fase grup ya, pertemuan Garuda Pertiwi dengan Yordania, dan ternyata akhirnya kejadian di semifinal. Betul dan ini laga yang menurut saya layak untuk ditunggu Ya. karena kedua tim punya karakter yang sama, diharapkan bermain terbuka, tidak ada yang shooting deep di kotak penalti. Dua-duanya punya kapabilitas untuk menyerang, dua-duanya punya gaya dan kemampuan untuk deliver serangan, deliver gol. Jadi ya mudah-mudahan ini akan menjadi satu semifinal yang boleh dikenang sampai waktu yang lama ya buat Ya. kita. Karena dua tim ini punya kemampuan yang di atas rata-rata. Kembali Garuda Pertiwi, ada sebuah kesempatan di sana. Ya, Fadila tadi yang Ya. mendapatkan umpan terobosan. Jaslyn naik cukup tinggi, lini pertahanan dari Garuda Pertiwi benar-benar fokus pada penyerangan saat ini dan berada di posisi yang tepat untuk menerima bola. Ya, dia selalu membaca orang terakhir di barisan pertahanan lawan. Posisinya dia nggak pernah satu langkah pun di depannya. Jadi dia selalu menang ketika adu sprint karena dia tahu dia tidak melebihi batas akhir dari pemain akhir lawan sebelum kiper. Ya. Ini yang menurut saya gift ya, yang spesial dipunyai oleh Kesia. Oleh sebab itu meski usianya masih tergolong paling muda, Conchita, dia yang lain 15 tahun, dia adalah pemain berusia 14 tahun yang 14 tahunnya aja masih September atau Oktober nanti. Jadi dia belum 14 sebetulnya, dia 14 jalan. Advantage kali ini diberikan kepada Indonesia, nomor punggung 5 ada Raisya Novita. Hampir saja, namun masih belum menjadi satu ancaman bagi Yordania. Kita akan saksikan kembali berikut tayangan ulangnya. Bukan oleh nomor punggung 8 Yenor Rayat Ahmad Helmi Dweck. Ini agak nyaris tadi sebenarnya jadi blunder ya bagi Yordania. Ini kalau ada Nafisa nih yang ambil dan dia bisa melakukan gol langsung dari. Satu upaya tandukan masih belum berhasil, dan sepertinya untuk corner sekarang diserahkan kepada Shivana Rizka Nadifa nomor punggung 17. Ya, Sivana ini juga punya tendangan yang sangat baik ya, lemparan ke dalamnya pun cukup jauh. Ya. Satu upaya tandukan dari Jaslyn tadi masih belum maksimal, tapi sejauh ini Garuda Pertiwi masih lebih banyak memiliki serangan dibandingkan Yordania. Masih banyak bermain di setengah lapangan, meskipun serangan balik cepat ini juga patut diwaspadai ya, karena Yordania punya banyak sekali pelari unggul. Ya, belum merepotkan kiper Indonesia sih Ya. sejauh ini, tapi mereka sudah bisa masuk ke layar permainan meskipun belum terlalu memberikan ancaman, tapi tetap harus waspada. Betul. Febri Arum, Jaslyn di belakang harus tetap waspada pada kecepatan
menjadi warna di sepanjang pertandingan ini. Diamankan saja bola. Nomor punggung 15 dari Yordania, Tolen Bilal Sulaiman Obeidat, yang juga merupakan salah satu pencetak gol mereka. Keisha berduel dengan Yena Wright. Paling jadi kesempatan bagi Garuda Pertiwi. Ya, supportnya ini kurang nih. Ayo, maju. Ya, masih patah. Ya. Harus dijatuhkan tadi. Shivana Rizka Nadifa. Akan menjadi sebuah lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan, cepat saja direbut tadi bola dari hadapan Fadila. Ya, sebuah upaya serangan balik. Ya, harus waspada Garuda Pertiwi. Tolen Bilal Sulaiman Obeidat terus berlari membawa bola. Terus mendapat tekanan. Satu syuting yang tidak ideal tadi terpaksa ia lakukan. Masih Garuda Pertiwi harus memulai dari belakang, kali ini diblok tadi. Upaya untuk menendang bola jauh ke depan oleh nomor punggung 7 Lin Wright Naif Abu Elweh. Sementara tadi kita lihat Nuha Esa Ahmed Al-Kaisi, pemain belakang Yordania yang cukup kokoh. Masih digagalkan upaya Yordania untuk mengalirkan serangan tadi. Shivana kita saksikan berikan bola kepada Anya Gabriela. Ya, adu gigih ini di lapangan tengah ya, tapi sejauh ini Garuda Pertiwi unggul di semua lini. Itu burukan. Ya, di semua sektor, dan tadi dangerous play dari Ya. main Garuda Pertiwi. Ayla Diva Hala mengangkat kaki agak terlalu tinggi dan beruntung tadi nggak kena dada dari Alma Oda Yusuf ya. Jadi Ya. bukan menjadi satu pelanggaran yang besar. Ya, tapi tetap tendangan bebas. Karena kalau sampai di kartu ini kita butuh kekuatan terbaik dari Garuda Pertiwi, Bung. Betul, di tengah Indonesia dalam tanda kutip sedang mengalami pelemahan ya. Ya. Meskipun kalau kita lihat sampai dengan menit 20 ini Indonesia leading, di tengah juga selalu memenangi duel. Ya. Jangan sampai ada pemain tengah yang kartu dan tidak mengurangi kekuatan. Ya, Febri Arum Ya. main yang sangat ulet, sangat gigih di lini belakang, berkali-kali mendapatkan ganjalan keras, tapi dia tangguh sekali. Bahaya ini. Jangan sampai terlepas Alma Odai. Gampang sebetulnya diberi tanda ya. Kibasan rambutnya itu pasti anginnya kencang. Satu keputusan yang tepat tadi dari Aleana Ayu Arumi untuk keluar meninggalkan posnya dan menjemput bola. Karena sudah ada pergerakan membahayakan dari Alma Odai Yusuf Al-Saifi. Kembali Yordania. Lihat para pemain Yordania terus mengancam. Tadi salah satu nomor punggung 11 maksud saya, Taimaa Muhammad Taiser Jara, siap untuk memanfaatkan kesalahan-kesalahan kecil atau miskomunikasi yang mungkin saja terjadi di antara para pemain belakang dari Garuda Pertiwi. Beberapa di antara mereka juga merupakan debutan di level internasional. Jazlyn tadi sudah mengeksekusi satu tendangan bebas. Bola langsung mental jauh ke depan, namun dibuang saja oleh satu pemain Yordania, nomor punggung 21, Joud Alamin Daud, karena memang sudah ada Fadila yang standby di sana.
Lemparan ke dalam. Febri Aru berikan kepada Shivana. Bukan suatu pelanggaran, namun kita lihat Shivana masih memiliki kesakitan di lapangan. Keisha sedikit menurun ya dalam akurasi di sepertiga akhir. Ini menurut saya agak dan passing-passing akhir juga yang lebih akurat untuk membuat peluang yang lebih bersih lagi dalam mencetak gol. Jadi setelah gol dari Keisha tadi belum lagi ada shot on target ataupun peluang bersih yang didapatkan oleh Indonesia. Dari Indonesia, Ayla Dipahala. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Yordania. Masih belum menjadi suatu ancaman yang berarti. 25 menit berlangsungnya laga untuk pertandingan di malam hari. Tidak ada hydration break ya teman-teman, hanya pada laga di siang hari saja, sebagaimana yang tadi juga dilangsungkan pada semifinal pertama yang mempertemukan Thailand dengan Malaysia. Harus kembali mengasah kreativitas adik-adik kita dari Garuda Pertiwi yang masih mampu diselamatkan tadi bola oleh Alma Odai. Berbahaya kali ini. Ya, meskipun belum mendapatkan tekanan yang berarti ya dari Yordania, tapi saya melihat daya serang dan akurasi di sepertiga akhir ini Garuda Pertiwi menurun. Harus lebih kreatif seperti Concita katakan, harus lebih punya opsi dalam membangun serangan, harus lebih klinikal dalam setiap pengakhiran serangan, mau itu tembakan, mau shoot, mau umpan tarik, mau umpan silang, tapi harus lebih akurat, lebih solid lagi. Betul, karena meskipun memang belum ada ancaman yang begitu berbahaya, tapi sudah semakin mendekati kotak penalti dari Garuda Pertiwi nih. Iya. Ancaman Yordania, dan ini juga tadi sayang sekali belum bisa dimaksimalkan ya satu peluang dari Garuda Pertiwi. Ya, tadi pun ketika mendapatkan bola Fadila di depan itu support dari lini tengahnya lambat. Ya. Dan ini yang harus menjadi perhatian, tidak boleh semakin kendor dalam serangan, menggebu tetapi akurasinya kurang. Ini baru kita bicarakan. Betul. Passing yang tidak akurat dari second line. Ya, biasanya Jaslyn memula inisiatif untuk mengubah format serangan dengan umpan-umpan jarak jauh ya. Dari biasanya dia sedikit meninggalkan posisi terbaiknya, ada di lini tengah, biasanya di dekat Nafisa Nori. Nafisa Norinya kemudian mengambil posisi di posisi nomor 10, lalu Jaslyn yang melakukan eksekusi, entah itu tendangan langsung atau through pass. Ya. Tapi sejauh ini belum saya lihat. Ini sebuah blunder saja. Wah, sayang Fadila? sekali. Ya, Fadila tidak mampu memanfaatkan blunder ya. Ya. Tendangan kaki kanan ini. Ya, bisa saja. Kita akan saksikan kembali tayangan ulangnya. Ya, kurang lengkap. Ya, ini kan saya dia bisa melakukan passing sebenarnya. Ada Keisha yang sudah masuk. Dan lihatnya eksekusi langsung dengan kaki kanan sehingga bola cenderung ke arah luar. Betul. Belum begitu maksimal tadi satu peluang keberuntungan bisa dikatakan ya yang sempat didapatkan oleh Garuda Pertiwi. Ya, nggak setahun sekali tuh dapat peluang kayak gitu. Meskipun demikian, kita tentunya masih memiliki cukup banyak waktu. Ayo, adik-adik harus lebih klinis lagi penyelesaian yang coba untuk diupayakan, karena semakin lama semakin sulit nih untuk memiliki peluang di hadapan gawang dari Yordania. Mereka sudah sedikit
banyak mulai beradaptasi dengan gaya bermain Garuda Pertiwi. Sudah cukup tahu pemain mana yang perlu diantisipasi, perlu dijaga pergerakannya. Ini tadi salah satunya Keisha mendapat penjagaan dari dua pemain Yordania sekaligus. Betul, dia selalu di double ya, Ya. untuk mengantisipasi gerakannya yang dalam tanda kutip liar masuk ke kotak penalti. Sayang belum ada lagi pasokan yang betul-betul matang. Betul. Keisha Arabella Manishanian mencetak gol tunggal selama ini atau sejauh ini di babak yang pertama bagi Indonesia pada menit ke-6. Satu kesalahan tadi, Alma Odai kini bisa berlari dengan bebas. Beruntung masih ada clearance yang bisa dilakukan oleh Febri Arum. Gak boleh melakukan kesalahan sedikit pun nih adik-adik Garuda Pertiwi, apalagi kalau sudah sepertiga lapangan. Yordania yang memegang tangannya, ya ini ada kesalahan posisi saat terjatuh tadi nomor punggung 11. Ya, terhimpit badannya sendiri juga. Ya. Jadi ada, mudah-mudahan tidak dislokasi ya. Kali dilanjutkan memasuki menit ke-31. Keisha kembali mendapat kesempatan mengolah si kulit bundar. Cari support dari rekan-rekannya di sana. Alma Odai kali ini dari Yordania. Masih Yordania. Dapat tekanan, namun ada rekannya yang membantu menyelamatkan. Memang belum berhasil. Ya, Alma Odai ini skill individunya yang paling menonjol ya, Ya. di Yordania, dan dalam tanda kutip untungnya dia tidak terlalu banyak disokong oleh lini second line-nya. Jadi so far belum memberikan ancaman. Ya. Dan para pemain Garuda Pertiwi tahu betul jangan memberikan kesempatan bagi Alma Odai dapat memegang bola terlalu lama. Garuda Pertiwi. Masih Garuda Pertiwi. Second line maju. Ya, kembali Patah ya. Yang patah Ya. dengan jarak yang agak jauh dengan pemain gelandang terdekat. Bisa dikatakan dari 3 laga yang sudah dilakoni di fase grup, lalu kemudian 1 laga di semifinal, inilah ujian terberat dan ujian yang sesungguhnya bagi Garuda Pertiwi. Betul. Dengan kepus lini tengah mereka yang sangat gigih dalam bertarung. Shivana kali ini membawa bola. Ya, Masih lepas. Ya, sayang sekali eksekusi akhir kembali. Eksekusi akhir passingnya masih terlalu lemah, selain juga mendapat kawalannya. Kita akan saksikan kembali apa yang coba diupayakan tadi. Niatnya sudah baik, berikan passing kepada rekan yang ada di depan gawang, namun masih ada satu pemain dari Yordania nomor punggung 6, Lin Amsur Munir. Alur bola dari Shivana. Sepak pojok Keisha sudah dilakukan. Masih kesempatan bagi Indonesia. Angkat dua. Luar biasa Garuda Pertiwi. Jocelyn Kayla Virya berhasil menambah keunggulan dari Garuda Pertiwi di menit yang ke-34. 2-0 skor sementara untuk keunggulan Garuda Pertiwi. Ya, acungan jempol kepada Shivana ya, yang menurut saya melakukan manuver pertama untuk menghasilkan tendangan pojok, lalu sebuah kebelut yang pula dengan akrobat tadi ya, yang dilakukan oleh Fadila. Ya. Oke. Ya, oleh Fadila. Betul. Dan Saya bahas ya, Fadila ini sering berkorban. Iya. Tapi teman-temannya jadi dapat bola nyaman untuk Betul. dieksekusi menjadi sebuah gol. ya, tadi dia mencoba melakukan tendangan gunting ya, tendangan salto. Tidak sukses, tapi justru menghasilkan assist. Jasa apik dari sepak pojok Keisha, Gila, Jocelyn, kembali Garuda Pertiwi. Sayang sekali masih mampu
Fadila hasil tadi untuk gagalkan alur bola dari Yordania. Kembali Yordania. Ini peluang di Garuda Pertiwi. Ya, Luar baik. biasa, umpannya cantik sekali. Sayang Kali umpannya sayang, eksekusi Fadila terakhir ya. Ya. Tapi ini yang saya sempat menurun setelah gol Keisha. Tapi kemudian ini kembali ke ketajaman semula. Sayang eksekusi akhir yang masih tipis. Betul. Ada satu Ayla Divahala ke arah Fadila yang sayangnya masih melenceng tipis saja dari gawang. Sabar ya Fadila, kayaknya gemes banget pengen bikin gol. Seenggaknya udah 1 assist ya nak. Ya, upaya yang luar biasa ya. Ya. Sekarang para pemain tengah pun sudah berani melakukan manuver-manuver begitu ada peluang langsung melakukan manuver dan ya saya kagum passingnya, menurut saya agak di luar nalar ya, passingnya kepada Fadila sangat akurat dan Fadila bisa melepaskan diri ke kotak penalti. Kurang dari 10 menit waktu yang tersisa di babak pertama ini. Keunggulan tentu masih dimiliki oleh Garuda Pertiwi, tapi tetap harus waspada karena saat ini kita saksikan bagaimana Yordania masih terus berusaha untuk membangun serangan mereka. Hasil diamankan tadi oleh Jazlyn Kalia Virial, pencetak gol kedua. Menit ke-34. Jaga gawang Indonesia, Aliana Ayu Arumi masih berhasil menjaga gawang Garuda Pertiwi dari kebobolan sejauh ini. Clean sheet dicatatkan dari 3 pertandingan di fase grup. Ya, sampai dengan menit ke-8 pun masih 38 ya. Ya. 39 masih cukup aman, belum ada ancaman yang betul-betul keras terhadap kiper Indonesia. Yordania kita saksikan. Satu peluang dari Keisha. Ya. Kali masih eksekusinya masih bisa ditahan. Ya. Sudah tepat sebetulnya dia mencoba menbola melewati kiper. Kita saksikan kembali tayangan ulangnya. Saat kesalahan tadi dari Jutarik Nahar Irtaimeh. Bola berhasil dicuri oleh Keisha. Namun sayangnya sudah ada penjaga gawang dari Yordania, Alma Muhammad Yusuf Syatat, yang meninggalkan bola. Niatnya tadi masih mau melewati satu pemain Yordania dulu ya, tapi ternyata kipernya langsung jemput. Ya, dan tekanan yang diberikan oleh pemain terakhir Yordania yang sudah melakukan tackling sebetulnya, dan Keisha berusaha untuk mendahului tackling. Ya, keputusan yang tepat, tapi kiper memang masih dalam posisi yang pas untuk mencegat eksekusi dari Keisha. Maran ke dalam. Lalu deras tadi bola harus keluar meninggalkan lapangan dengan waktu kurang lebih 5 menit lagi waktu normal yang tersisa di babak pertama. Setiap menit tentunya menjadi berharga bagi kedua kesebelasan, khususnya Yordania yang masih tertinggal hingga saat ini. Garuda Pertiwi. Terlalu banyak pemain Yordania di sana, menyulitkan pergerakan dari Keisha. Ya, mulai mengendalikan lagi permainan Garuda Pertiwi. Anya yang menjadi motor di lini tengah. Pemain yang dibesarkan di Amerika Serikat, ikut dalam kompetisi kelompok putri di negara Paman Sam.
Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kita lihat bagaimana Alma Odai tadi berusaha untuk amankan bola. Namun kali ini duel ketat. Shyvana hasil ia menangkan. Baik sekali kerjasamanya, namun masih belum maksimal. Masih harus bersabar, Fadila. Ya, Anya ini bergerak dari kanan, selalu punya cara untuk melepaskan diri dan melepas ke kotak penalti. Yang sudah menunggu di sana biasanya ada Keisha, ada Fadila, dan dari Shyvana ini pula tadi terlahir gol kedua oleh Jaslyn lewat manuver soloran dari Shyvana, kemudian menghasilkan tendangan pojok. Baik sekali clearance yang tadi dilakukan. Lihat bagaimana Alma Odai sudah meliuk-liuk di lapangan hijau. Harus semakin waspada ini adik-adik dari Garuda Pertiwi. Kurang lebih 3 menit waktu tersisa di babak yang pertama. Ya, kita lihat nih para pemain Yordania Ya, berusaha keras untuk masuk ke sepertiga akhir. dan para pemain Indonesia juga harus jatuh bangun untuk dapat menghalau bola. Ini baru bisa dikatakan satu semifinal yang begitu pantas ya bagi kedua kesebelasan, karena meskipun memang Indonesia sejauh ini memiliki lebih banyak kesempatan, peluang-peluang yang lebih baik, namun Yordania juga tetap menjadi satu ancaman. Ya, mereka cepat ya, dengan jumlah pemain yang tidak sebanding. Sebetulnya mereka sudah mampu untuk mendekati wilayah pertahanan, dan kalau second line mereka lebih banyak lagi membantu, akan banyak menciptakan persoalan di lini belakang Garuda Pertiwi. Mudah-mudahan Febri Arum, Jaslyn di belakang itu tetap solid, tetap disiplin, karena para pemain Yordania ini betul-betul sekarang tampil nothing tulus. Setelah ketinggalan 2 gol, mereka lebih banyak berusaha naik. Shyvana, peran ke dalam sudah dilakukan oleh Febri Arum. Alma Odai tarik mundur dulu. Sudah ada Fadila yang siap membayang-bayangi para pemain belakang Yordania tadi. Yordania berhasil dipatahkan. Garuda Pertiwi, masih Garuda Pertiwi. Apakah mampu dimaksimalkan satu peluang emas ini? Keisha tadi, namun masih harus bersabar. Tarik mundur lagi dulu ke belakang, bukan masalah. Fadila, Alma Odai tadi, Jaslyn, bola kembali ke kaki para pemain dari Garuda Pertiwi, namun lepas dari kaki Rengganis Wijanarko tadi. 4 menit waktu yang diberikan sebagai tambahan di babak pertama. Lemparan ke dalam kali ini untuk Yordania. Nuha Esa Ahmed sudah melakukan lemparan ke dalam.
menepis menyusuri tepi lapangan, dan kali ini akan menjadi lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan. Sorak-sorai dari para supporter tetap mengiringi setiap menit yang berlalu di babak pertama ini. Harapan besar tentunya dimiliki oleh para supporter tanah air untuk melihat Garuda Pertiwi berlaga hingga ke partai puncak nanti. Dan dengan papan skor sementara saat ini, Garuda Pertiwi memang masih diunggulkan. Kita masih menunggu respon dari Yordania ya, karena dengan posisi yang kurang menguntungkan bagi mereka, waktu praktis tinggal 45 menit di babak kedua. Ya. Dalam bayangan saya mereka sih akan frontal menyerang ya, karena tidak ada pilihan lain untuk mengejar ketinggalan gol daripada menyerang. Jadi pilihan opsinya hanya satu, menyerang atau menyerang. Ya. Jadi kalau mereka duduk bertahan, apalagi sangat dalam, pasti akan terus dibombardir oleh serangan-serangan Keisha, Fadila yang sangat gencar, terutama kalau kita bicara bangunan serangan mereka dari lini tengah. Apakah Jasu? Satu kesempatan coba untuk diupayakan kembali oleh Garuda Pertiwi. Sayang sekali. Masih ada satu upaya tendangan tadi coba dilakukan oleh Keisha, namun belum akurat betul tadi dari Jocelyn yang berupaya untuk membawa bola dari belakang. Detik-detik akhir dari tambahan waktu yang diberikan di babak pertama. Yordania kali ini Lin Anzur. Kembali Garuda Pertiwi, Febri Arum berikan kepada Shivana. Ya, Shivana sejauh ini bertukar posisi dengan Febri ya. Ya. Sebentar lagi akan ada pergantian posisi lagi, karena sejatinya Shivana ini gelandang sayap yang apakah Fadila mampu? Fadila! Luar biasa apa yang tersaji di Super Soccer Arena. Gol ketiga untuk Garuda Pertiwi. Fadila akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan yang dia dapatkan. Ya, larinya tadi sepertinya agak tersendat, tapi dia lari sekencang-kencangnya, dan sudutnya nggak terlalu bagus nih sebetulnya Conchita. Ya. Kalau kita lihat, tapi dia melakukan eksekusi dengan sangat cemerlang. Siapakah pemberi asis? Nomor punggung 22. Nomor punggung 22 ada Ayla Divakala. Dan tadi juga sebenarnya Fadila bolanya kurang tepat, sudah ada Keisha yang siap untuk menyambut ya. Betul, antara tendangan langsung ke gawang atau crossing. Ya. Sudah ada Keisha, tapi acungan jempol juga harus kita berikan kepada Alia Divakal ya. Betul. Yang melakukan passing kelas dunia ini, passingnya Conchita. Ya. Langsung bisa merobek pertahanan dari Yordania. 3-0 Garuda Pertiwi saat ini unggul atas lawannya Yordania. Sebuah apresiasi diberikan kepada pemain bernomor punggung ke-22 yang tadi baru kita bahas ya, Ayla Diva dari Coach Timo Schuneman, karena memang passing yang sangat baik tadi ia berikan kepada Fadila, begitu memanjakan, Bung. Ya,